Saudara hadirin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan menjelaskan tentang naik dan turunnya derajat seseorang manusia, di mana dalam Islam derajat manusia bisa naik atau bisa turun sesuai dengan amal perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat seseorang yang beriman, yang berilmu, dan yang berbuat baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah mengangkat derajat seseorang, tidak akan ada yang bisa untuk menghalanginya. Walaupun orang sekampung untuk menghalangi naik derajatnya seorang nggak bisa. Atau sebaliknya, tidak akan bisa orang menghalangi sebanyak orang pun kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk merendahkan derajatnya. Seperti dikatakan, fa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait. Allah atau sesungguhnya manusia tidak akan rendah atau turun derajat kalau memang Allah akan memuliakannya atau mengangkat derajatnya. Sebaliknya, ya tidak akan mulia orang tersebut kalau memang Allah ingin merendahkannya. Beberapa amalan yang bisa meningkatkan derajat seseorang adalah bisa saja Allah mengangkat derajatnya seseorang dengan rajin berjamaah di masjid. Ya, karena orang berjamaah itu pahalanya berlipat ganda dan akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikatakan bahwa sholatul jamaah khairun min sholatil fajr bisab'in wa isrina darajatan. Bahwa sholat berjamaah dibanding dengan sholat sendirian adalah 27 derajat. 27 amal ketinggiannya dibanding sholat ya sendirian. Oleh karenanya agama menyerukan agar kita dapat melaksanakan sholat itu secara berjamaah. 2, orang bisa angkat derajat manusia karena berilmu atau karena menuntut ilmu, ya. Seperti dikatakan kan dalam Al-Quran Allah berfirman, ya rafa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat seseorang yang beriman dan yang berilmu. Seterusnya, Allah bisa mengangkat derajat karena membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti dikatakan bahwa barang siapa yang membaca salat kepadaku, kata Rasulullah, ya, niscaya Allah balas dengan 10 kebajikan dan dihapus 10 dosa dan akan diangkat 10 derajat. Wah, itu sebab-sebab kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat seseorang karena rajin sholat tahajud. Karena sholat tahajud itu
Di samping bentuk bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat tahajud, juga akan diampuni segala dosanya, juga akan dikabulkan segala permohonannya. Itu ya hikmah sholat tahajud, juga akan diangkat derajatnya. Terus seterusnya bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat seseorang oleh karena memberikan makanan kepada orang yang memang dianggap kurang mampu, baik secara matang maupun secara mentahnya saja. Itu bisa menjadi untuk kita diangkat derajat oleh Allah. Dan menyebarluaskan dan menyebarkan salam. Kita membaca salam setiap ketemu teman, saudara, ya sahabat, siapa saja. Kita usahakan jangan ketinggalan atau jangan keduluan sama orang lain. Kita membacakan salam. Setiap ketemu kita baca Assalamualaikum warahmatullahi. Atau mau masuk rumah sekalipun, kalau kita habis di mana-mana pulang ke rumah, ucapkan salam walaupun nggak ada orang. Kalau nggak ada orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau nggak ketemu orang. Enggak, itu dianjurkan. Itu salah satunya kita bisa diangkat derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menunaikan sholat malam. Itulah cara sebab kita diangkat derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya. Antara tadi sholat berjamaah, menuntut ilmu, bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertahajud, memberikan makanan, dan menyebarkan salam, menunaikan sholat malam. Ya, selain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dapat mengangkat derajat seseorang melalui cara-cara yang tidak terduga. Ya, misalnya kita kena musibah ya, yang menimpa seseorang. Misal orang kena musibah, ya, itu akan diangkat derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi dia sabar. Berarti kata Allah dalam Al-Quran, ulaika hum salawatum min rabbihim. Mereka-mereka yang sabar ketika mendapat musibah, mendapat cemoohan, mendapat misalnya ya perlakuan kurang enak dari seseorang, kita sabar. Itu salah satu sebab akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di balik itu ada kebaikan ya yang tak terduga. Terus Islam mengajarkan bahwa setiap manusia harus saling menghargai ya. Dan tidak ada ya perbedaan nilai kemanusiaan ya berdasarkan ilmu, kekuasaan, dan kekayaan. Tidak ada, semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم حكيم. Ya, Islam
juga mengajarkan bahwa setiap manusia harus saling harga menghargai dan tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan berdasarkan ilmu, kekuasaan, dan kekayaan. Merendahkan dan mengolok-olok sesama manusia adalah perbuatan terlarang dalam Islam. Ya. Seperti tadi dikatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikannya berbangsa-bangsa dan ya berbangsa-bangsa. Maksudnya lita'arafu ya untuk saling mengenal satu sama lain. Tuh. Dan untuk mulia dan tidaknya Allah Subhanahu wa taala tergantung takwanya lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu semoga kita semua dapat menghargai sesama manusia ya agar kita juga dihargai oleh manusia dan berbuat baiklah ke sesama orang lain sama manusia kalau kita juga ingin berbuat baik sama kita. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.